Dalam rangkaian video pembahasan kali ini, saya akan sering menyebutkan istilah database. Nah, agar tidak salah paham ya, di sini database yang saya maksud adalah kumpulan data kontak. Nah, data kontak sendiri ini bisa berupa alamat email atau mungkin nomor WhatsApp ya. Bisa juga username Facebook dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk mindset seputar database ini adalah yang lebih penting itu kualitasnya ya. Jadi setelah kualitasnya baru kuantitas atau jumlahnya. Jadi kalau kita mengumpulkan database, fokusnya adalah kualitas dulu ya. Jangan hanya ingin memiliki banyak data kontak tetapi kualitasnya tidak dipedulikan ya. Nah, kualitas di sini maksudnya adalah kita dari cara mendapatkannya itu harus legal. Artinya, si pemilik kontak itu memang memberikan data kontaknya kepada kita itu secara sukarela. Contohnya di sini kita menawarkan sesuatu yang bernilai, yang menarik ya, tetapi gratis, maka orang yang tertarik akan memasukkan alamat emailnya ya, atau mungkin nomor WA-nya. Nah, itu artinya adalah mereka memberikan secara sukarela. Di situ ada barter ya. Nah, kalau yang tidak sukarela, misalnya kita melakukan scrape ya, dengan tools tertentu, misalnya di grup Facebook atau di mana ya. Atau mungkin kita membeli langsung database mentah dari pihak tertentu. Nah, itu yang kita sebut dengan cara ilegal, karena si pemilik kontaknya itu tidak merasa memberikan kepada kita. Seperti itu ya. Kemudian berkualitas yang berikutnya yaitu adalah tertarget secara minat. Nah, ketika kita menawarkan sesuatu lead magnet ya, yang tadi saya sebutkan, yaitu sesuatu yang bernilai, menarik ya, bermanfaat tetapi gratis misalnya, itu kan membahas tentang sesuatu ya, satu topik. Nah, karena pembahasannya satu topik, artinya orang yang berkumpul, yang berminat, yang masuk ke dalam list kita itu juga memiliki minat yang sama. Nah, seperti itu adalah tertarget secara minat. Nah, jadi di sini untuk membuat database kita tertarget, kuncinya adalah dalam lead magnetnya atau sesuatu yang kita tawarkannya. Kalau di situ ada lebih dari satu dan mungkin campur-campur ya, nah itu bisa membuat kualitas list yang kita miliki juga campur-campur ya, tidak terdiri dari satu minat. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah responsif mengikuti instruksi yang Anda berikan. Misalnya Anda meminta mereka untuk klik link, maka mereka akan klik ya. Atau mungkin balas email, balas WA, mereka mau membalasnya. Bahkan kita minta untuk berkomentar, mereka akan berkomentar. Nah, ketika mereka mengikuti instruksi itu ya, nah itu mereka termasuk database yang berkualitas. Kemudian ini juga terkait dengan relationship ya yang baik. Artinya kita memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Mereka mengenal Anda ya, Anda juga mengenal mereka. Nah, ini tidak dibangun dalam 1 atau 2 hari ya. Ini jangka panjang. Caranya ini bisa dengan kita rutin ya berkomunikasi, misalnya kita mengirimkan konten email ya secara kontinu, secara rutin setiap hari daily email, itu akan membangun relationship ini. Kemudian kita juga biasakan untuk berinteraksi ya, berinteraksi mungkin via chat atau mungkin mereka membalas email di sosial media dan lain sebagainya. Jadi upayakan untuk melakukan komunikasi 2 arah, jangan hanya satu arah ya. Kemudian kita juga bisa melatih komitmen mereka. Misalnya dengan menjual produk murah atau bahkan mungkin meminta mereka untuk daftar ya, mengisi form pendaftaran untuk masuk ke membership dan lain sebagainya. Jadi komitmen ini perlu dilatih, termasuk ketika mereka pertama kali masuk ke list kita itu juga merupakan latihan komitmen. Kemudian di sini untuk database yang berkualitas itu adalah aset yang mahal untuk kita. Nah, di sini ya memiliki database yang berkualitas itu sama seperti kita memiliki mesin print uang.
Artinya, kita bisa menghasilkan uang kapanpun. Dan ini bisa memberikan income untuk jangka panjang ya. Ada banyak cara untuk monetisasi atau monetize-nya. Jadi, sangat penting untuk kita mulai membangun ya database yang berkualitas ini, atau sering kita sebut dengan list building ya, proses membangun list. Jadi, dengan memiliki list yang berkualitas, maka kita bisa berjualan ya berbagai produk yang mereka butuhkan, atau mungkin kita juga bisa menjualkan produk-produk orang lain ya, menjadi affiliate. Kita bisa gunakan database kita ya untuk membantu mensukseskan berbagai project yang kita kerjakan. Contoh mudahnya, kita misalnya ingin memiliki postingan viral di sosial media. Nah, kita bisa minta untuk list kita untuk berkomentar di sana ya, atau share postingan kita dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dengan berjualan produk. Jadi kita bisa menggunakan mereka untuk berbagai kebutuhan yang bisa menguntungkan. Jadi seperti itu ya, makna dari database sama dengan mesin print uang, artinya adalah kita bisa menghasilkan uang kapanpun dengan cara menghubungi mereka ya. Bisa dengan berjualan, bisa dengan apa. Dan itu bisa kita otomatiskan ya. Misalnya untuk pengiriman email, itu bisa kita set up dengan menggunakan autoresponder dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu harus dikerjakan secara live ya. Ini kita bisa set up untuk beberapa waktu ke depan, dan kita bisa melakukan aktivitas lain sementara proses pengiriman email atau mungkin pengiriman pesan itu tetap berjalan ya. Seperti itu untuk pembahasan bagaimana pentingnya memiliki database kontak yang berkualitas. Silakan tonton video berikutnya. Personal touch. Ya, jadi yang terpenting dalam database itu adalah relationship-nya, hubungannya ya. Jadi hubungan antara kita, pemilik list ya, dengan audiens kita dalam list kita ya. Jangan sampai ya mereka ketika menerima pesan dari kita, entah itu berupa email ya, email yang kita kirimkan, atau mungkin chat WA, itu mereka bingung ya, tidak tahu siapa kita, tidak ingat mereka memberikan kontaknya kepada kita. Oleh sebab itu ya, dalam list building seperti ini kita jangan terlalu jarang mengirim pesan kepada mereka, tetapi jangan juga terlalu sering ya. Intensitasnya itu harus seimbang ya. Nah, ini untuk menciptakan relationship yang kuat dan kedekatan personal ya. Ini perlu melakukan sentuhan personal, misalnya dengan memberikan konten yang relevan ya dan atas kebutuhan mereka. Kita juga bisa menyapa, berinteraksi layaknya manusia. Jadi semakin relevan ya konten yang kita kirimkan kepada mereka, tentu mereka akan merasa relate ya, akan merasa bahwa kita itu memahami kebutuhan mereka. Kita sangat cocok ya untuk mereka ikuti, untuk mereka jadikan sebagai teman dan lain sebagainya. Nah, ketika tidak relevan, tidak nyambung, ya sulit ya untuk mereka menerima kedatangan kita. Oleh sebab itu, agar konten kita bisa relevan, nah ini dimulai dari proses pertama kali kita mendapatkan database-nya, di lead magnet-nya ya. Jadi jangan membuat lead magnet yang ngaco, yang sembarangan. Harus betul-betul nyambung dengan apa topik yang Anda akan bahas ya, seperti itu. Kemudian di sini menyapa ya, berinteraksi layaknya manusia. Nah, ini kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah real manusia, bukan robot, perusahaan, organisasi ya. Kita juga bukan admin yang kaku seperti itu. Jadi ketika mereka chat ya, kita harus balas dengan betul-betul jawaban kita. Hindari penggunaan pembalas otomatis atau apapun yang itu bisa mengurangi dari keakraban atau keintiman ini. Jadi bukannya tidak boleh ya menggunakan sesuatu yang otomatis, tetapi itu harus Anda pertimbangkan juga. Kalau sekiranya tidak terlalu diperlukan, lebih baik dihindari ya, seperti itu. Karena ya pada dasarnya setiap orang tidak suka berkomunikasi dengan robot ya. Jadi sekali lagi hindari ya otomatisasi yang tidak perlu. Kemudian untuk
eksistensi ya. Jadi muncul satu kali itu tidak akan memberikan dampak. Jadi Anda perlu eksis ya. Caranya bisa dengan konsisten sharing dan juga selling atau jualan. Jadi di email atau mungkin di WA itu tidak harus selalu dengan sharing. Nah, Anda juga bisa selling atau jualan. Ini harus Anda kombinasikan. Nah, kalau perlu Anda mix dalam satu pesan. Jadi antara sharing dan selling Anda mix dalam satu konten. Nah, itu juga agar si audiens itu tidak bisa memilih ya. Misalnya kalau Anda pisahkan, misalnya di email ada khusus sharing, kemudian ada khusus email selling, bisa jadi mereka nggak buka yang email selling ini. Kalau Anda mix, mau nggak mau mereka buka ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah konsistensinya. Jangan hanya satu kali ya. Jadi akan sangat berbeda ketika Anda mengirim email ya, menyapa audiens Anda. 1 bulan hanya 2 kali dengan 1 bulan 30 kali atau setiap hari ya. Itu akan sangat berbeda. Nah, kalau konten Anda berkualitas, konten Anda relevan dengan mereka, walaupun setiap hari muncul, ya mereka tidak akan terganggu. Berbeda kalau kontennya tidak relevan, tidak menarik, ya walaupun jarang-jarang muncul, ya tetap membosankan. Seperti itu ya. Jadi, harus sering muncul, harus sering mengontak mereka, tetapi dengan konten yang menarik. Oke, kemudian konsisten di sini juga termasuk terkait karakter ya, pemilihan niche dan juga mungkin expertise yang dibangun. Nah, karakter ini maksudnya kita itu ingin menunjukkan diri kita itu sebagai sosok yang seperti apa? Yang cerdaskah atau mungkin yang lucukah? Nah, karakter seperti itu alangkah bagusnya juga konsisten. Kemudian kita misalnya niche-nya itu apa sih? Misalnya make money online atau mungkin keuangan ya, atau parenting dan lain sebagainya. Jadi kita juga tunjukkan kita itu expert di bidang apa ya. Kalau kita terlalu luas atau mungkin berganti-ganti ya, kali ini kita membangun image expert di bidang website. Lalu di lain waktu kita memunculkan diri kita sebagai expert di bidang sosial media misalnya. Alangkah baiknya kalau kita itu konsisten ya. Konsisten di satu niche yang sangat spesifik misalnya. Jadi itu akan lebih mudah untuk dikenal ya, untuk melekat di ingatan mereka bahwa oh kalau ingat SEO berarti ingat nama Anda ya, atau mungkin kalau berhubungan dengan email marketing, wah Anda ini jago banget. Misalnya Anda ini sosok yang sangat melekat dengan email marketing, misalnya seperti itu. Jadi kalau ingin dikenal sebagai ahli seperti itu, ya caranya adalah konsisten ya, untuk menunjukkan expertise kita itu di bidang apa. Oke, kemudian untuk repetisi marketing ya, jadi konten sharing dan selling itu tidak cukup hanya satu kali. Ini perlu berulang-ulang dan menggunakan multi saluran. Artinya apa? Jadi ketika kita membangun database itu jangan hanya fanatik dengan satu jenis saja. Misalnya kita hanya mengumpulkan alamat email saja. Jadi walaupun alamat email itu mungkin yang utama di internet, tapi tidak ada salahnya ketika Anda juga mengumpulkan data kontak jenis lain, misalnya nomor WA atau mungkin username Facebook ya, bisa juga Telegram dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah agar terjadi multiple point ya. Jadi iklan kita atau konten kita itu dilihat oleh orang yang sama di beberapa media. Jadi walaupun orangnya sama nggak apa-apa. Misalnya ada si A ya, mereka memberikan data kontaknya ke kita itu berupa alamat email, nomor WA, dan username Facebook misalnya. Nah, kita broadcast di email, kemudian posting di Facebook, lalu posting juga di status WA. Nah, orang itu melihat semuanya, ya tidak masalah. Justru itu bagus ya, karena mereka akan melihat itu lebih dari satu kali ya, atau berulang-ulang, dan terjadi di beberapa media atau saluran, di email, di WA, dan di Facebook misalnya. Itu yang saya sebut dengan multiple
poin. Jadi ada banyak titik seperti itu ya. Kemudian saat promosi ini bisa menggunakan berbagai angle. Jadi kita bisa posting ya di berbagai saluran dan jumlahnya juga banyak, tidak hanya satu ya. Artinya hari ini mungkin kita posting dengan angle A, kemudian besoknya kita posting lagi dengan angle B ya, atau sudut pandang B seperti itu. Jadi untuk promosi itu juga harus bervariasi ya. Misalnya hari ini kita membahas dari segi benefit produknya atau mungkin kelebihan produknya. Kemudian besoknya kita bahas tentang bonusnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian follow up atau retargeting ads itu sangat penting dan memang berpengaruh langsung ya pada penjualan. Jadi ketika orang misalnya sudah melihat iklan kita, tertarik, ada yang mereka itu tidak langsung take action untuk order ya, untuk mengisi form order. Oleh sebab itu kan iklan itu tidak hanya cukup satu kali, karena ada saja orang yang lupa ya untuk order ketika iklan kita muncul yang ketiga kali misalnya. Mereka langsung order, langsung klik link untuk isi form order, misalnya seperti itu ya. Nah, orang yang sudah isi form order seperti itu juga belum tentu langsung melakukan pembayaran ya, karena pada dasarnya orang untuk melakukan penundaan itu ada banyak alasan, misalnya karena sibuk atau karena ada gangguan ya. Intinya ada banyak alasan untuk menunda, bisa juga karena malas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu follow up atau retargeting itu penting. Follow up ini misalnya kalau kita sudah punya data kontak orang yang order, bisa via email atau mungkin nomor WA, ya kita hubungi ulang ya mereka, kita ingatkan berapa jumlah atau nominal yang harus mereka bayarkan, apa saja benefit yang akan mereka dapatkan, seperti itu ya, dan kapan batas pembayaran terakhirnya, seperti itu. Atau kalau retargeting ads ini kaitannya dengan iklan berbayar, kita bisa gunakan Facebook Ads atau di Google Ads itu sering disebut dengan remarketing ads ya. Intinya kita menjangkau ulang ya audiens yang sudah datang atau melihat penawaran kita. Nah, itu memang teknisnya butuh belajar ya. Oleh sebab itu, saran saya Anda juga pelajari ya cara untuk melakukan retargeting ads ini. Karena ketika ini kita lakukan, efeknya sangat powerful. Oke, jadi itulah beberapa poin ya yang akan sangat berhubungan dengan database. Oke, untuk pembahasan lainnya silahkan tonton video berikutnya. Oke, jadi saya mulai dari pemasaran dan penjualan. Pemasaran itu adalah ujung tombak dari hampir semua bisnis. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan penjualan. Jadi ketika kita promosi ya, berjualan produk itu adalah untuk menghasilkan penjualan. Nah, dalam pemasaran ini ya, untuk mendapatkan seorang pembeli atau terjadi penjualan, itu seringkali membutuhkan biaya yang tidak kecil. Jadi, ini tidak harus selalu dengan uang. Biaya ini artinya bisa dengan tenaga, waktu, ya, pikiran. Intinya, terjadinya penjualan itu tidak tiba-tiba. Kita memiliki produk, kita pajang, lalu terjadi penjualan. Tidak seperti itu. Ada proses kita promosi, mendatangkan orang, ya, seperti itu. Jadi mengemas penawaran menjadi lebih menarik. Itu semua membutuhkan effort ya, effort yang besar. Termasuk juga biaya ya. Kalau kita menggunakan iklan dan lain sebagainya. Artinya, setiap penjualan yang terjadi atau pembeli yang kita dapatkan itu sangat berharga. Karena upayanya atau effortnya itu besar. Jadi apa yang dihasilkan itu menjadi sangat berharga. Nah, kesalahannya adalah ketika Anda hanya berfokus kepada produk ya, memasarkannya, kemudian mencari lead atau calon pemberi baru ya, kemudian melupakan mereka yang sudah membeli, itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena faktanya ya, menjual kepada mereka yang sudah pernah membeli itu jauh lebih mudah dibandingkan kepada orang baru ya, dengan catatan mereka yang sudah beli itu puas dengan pembelian sebelumnya.
Jadi kalau kita promosi produk baru kepada orang baru lagi, kita harus edukasi lagi dari nol ya, itu biayanya jauh lebih besar, effortnya jauh lebih besar dibandingkan kita menjual kepada pembeli yang puas ya, pembeli sebelumnya. Jadi kalau ingin membangun bisnis jangka panjang ya, ingin kita jualan jangka panjang, maka ketika hanya berfokus kepada produk, memasarkan dan mencari orang baru dan melupakan orang yang lama, itu membuat Anda menghadapi situasi yang sulit terus-menerus ya, berulang-ulang. Karena ada proses edukasi meyakinkan calon pembeli baru ya, seperti itu. Nah, dalam bisnis itu ada yang disebut dengan customer obsess, yaitu kita berfokus kepada customer ya. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami, untuk membantu mereka ya, customer, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk menghasilkan penjualan. Bahkan ini bisa penjualan berulang. Jadi kita fokus saja kepada orangnya, si calon pembeli. Jadi tidak harus pembeli ya, kita juga bisa terapkan ini kepada calon pembeli. Kita membantu mereka, kita coba pahami apa kebutuhannya. Bisa jadi kebutuhan tiap orang itu berbeda ya. Kita mencoba untuk mendengarkannya ya, membantu mereka satu persatu. Nah, itu akan lebih mudah untuk menghasilkan penjualan. Nah, salah satu penerapannya ya yang sederhana sekali yang kaitannya dengan pembahasan kali ini yaitu Google Kontak ya, adalah dengan mencatat hal-hal penting ya terkait masing-masing customer. Jadi di Google Kontak ya itu ada sebuah kolom atau isian ya, note atau catatan di sini. Anda bisa gunakan fitur sederhana ini untuk menuliskan hal-hal yang penting ya terkait orang per orang dari database Anda. Nah, catatan penting ini tentu kita dapatkan dari komunikasi ya, tidak harus didapatkan di satu waktu di awal. Ini bisa kita edit, kita tambahkan lagi catatan baru seperti itu. Nah, itu adalah contoh ya pengaplikasian yang sangat sederhana dari customer obsess. Artinya ketika kita berfokus untuk mengenal atau memahami audiens kita, maka kita juga akan lebih mudah untuk menghasilkan penjualan. Karena kita akan bisa menghadirkan produk yang tepat, kemudian kita juga bisa promosi dengan angle yang tepat ya. Jadi semuanya akan menjadi lebih mudah, seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan lainnya silahkan tonton video berikutnya. Alasan kenapa saya menggunakan Google Kontak ya. Jadi yang pertama adalah fleksibel. Semua data kontak ini tersimpan secara online dan bisa diakses dari berbagai perangkat. Jadi bisa dari handphone, bisa juga dari laptop ya, komputer. Jadi bebas. Nah, ini sangat fleksibel. Kemudian ini juga lebih aman dibandingkan kita menyimpan di penyimpanan internal handphone. Jadi kalau handphonenya hilang, handphonenya rusak, ketika ini kita simpan database kita di penyimpanan internal handphonenya ya sudah hilang. Tidak bisa dipulihkan atau diselamatkan ya. Tetapi kalau kita simpan di Google Kontak itu kita bisa login ya, kita bisa pindahkan kepada handphone baru seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mudah untuk diekspor dan diimpor. Misalnya kita ingin gunakan database kita, alamat email kita untuk dijadikan audience di Facebook Ads ya, dijadikan custom audience. Artinya kan alamat email atau nomor HP itu kita upload ke sana. Nah, ini kita tinggal ekspor aja. Di Google Kontak kita ekspor, kita rapihkan formatnya, lalu kita upload. Tidak perlu mencatat satu persatu secara manual. Atau kita juga mungkin mau menggunakan autoresponder baru ya, tools pengiriman WA baru, ya kita tinggal ekspor aja kemudian impor ke dalam toolsnya. Atau sebaliknya, kita memiliki database ya, mungkin dari hasil list building kita menawarkan sesuatu yang gratisan dengan menggunakan iklan berbayar dan datanya tercatat misalnya di file Excel ya, kita tinggal impor ke Google Kontak, tidak perlu
menulisnya secara manual ya. Kemudian bisa digunakan secara gratis ya. Kita tidak perlu bayar untuk penggunaan Google Kontak ini. Kemudian alasan yang berikutnya adalah nama besar Google. Artinya kita tidak bisa ingkari bahwa Google adalah perusahaan yang besar di internet ini, dan ketika kita menggunakan produk-produk Google, kita akan lebih merasa aman ya, karena kita menganggap bahwa Google adalah perusahaan yang besar. Kemudian untuk syarat ya, bisa menggunakan Google Kontak, itu adalah kita harus memiliki akun Google atau email Gmail. Nah, kalau belum memiliki email Gmail, Anda bisa buat ya secara gratis di gmail.com. Jadi, untuk era sekarang, saya yakin semua orang sudah memiliki email Gmail. Kemudian untuk menggunakan Google Kontak, ini bisa via handphone ya. Caranya dengan mengunduh aplikasinya. Kemudian kalau via komputer atau PC ya, di laptop, kita bisa kunjungi link kontak.google.com. Kemudian jumlah kontak yang bisa disimpan ya dalam satu akun Google ini adalah sekitar 25.000 data kontak. Ya, jadi ini bisa Anda temukan ya di bagian keterangan dari Google sendiri ya di sini. Nah, tentu 25.000 kontak ini sangat banyak ya. Ketika Anda memiliki database sebanyak ini ya, database berkualitas, tentu bisnis Anda atau jualan Anda akan sangat mudah laku ya, atau akan memberikan dampak yang signifikan ya terhadap penjualan Anda atau mungkin penghasilan Anda. Nah, bagaimana kalau jatah 25.000 kontak ini kurang untuk Anda? Ya, Anda bisa buat akun Google kedua dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa duplikasi. Tapi sekali lagi, kalau database Anda betul-betul berkualitas ya, untuk 25.000 ini saja sudah sangat banyak ya, sudah sangat bagus. Oke, jadi seperti itu alasan kenapa saya menggunakan Google Kontak. Untuk pembahasan lainnya, silakan tonton video berikutnya. Oke, saya mengelompokkan kontak itu menjadi 3 kategori ya, yaitu cold, kemudian lead, dan pro. Cold ini mereka yang memberikan data kontaknya ya kepada saya, belum pernah berkomunikasi, atau ada juga yang sudah pernah ya berinteraksi tetapi masih hal ringan, misalnya baru tanya-tanya saja ya. Misalnya mengisi data form ya, di mana saya menawarkan lead magnet, mereka mengisi data kontaknya. Ada juga yang mereka bertanya ya, mengirimkan email atau mungkin chat WA ke saya. Nah, itu saya kategorikan mereka adalah cold. Nah, kemudian ada juga lead, ini adalah mereka yang sudah pernah mengisi form order, tetapi belum sampai ke tahap pembayaran. Artinya mereka batal bayar ya, orang-orang seperti itu. Saya kategorikan menjadi lead. Kemudian pro ini adalah mereka yang sudah membeli, sudah mengisi form order dan sudah membayar ya, seperti itu. Nah, jadi ketiga istilah ini, nah ini bebas saja ya. Jadi sesuaikan aja dengan kreativitas Anda ya, tidak harus 3 juga. Jadi dari contoh ini saya harap Anda mendapat insight ya bahwa data kontak itu bisa dikelompokkan seperti ini ya, dikategorikan seperti ini. Nah, kebetulan istilah yang saya gunakan adalah seperti ini. Nah, Anda tentu bebas ya, Anda bisa membuat istilah sendiri dan jumlahnya tidak harus 3 seperti ini. Oke, kemudian untuk penulisannya ya. Nah, di sini sebagai contoh namanya Michael Chandra. Maka ketika dia masih cold, saya akan tulis namanya cold strip Michael Chandra. Nah, ketika dia sudah order tapi belum membayar ya, saya akan mengedit namanya. Awalnya dari cold Michael Chandra menjadi leads Michael Chandra. Lalu ketika dia sudah membeli ya, sudah bayar, saya akan edit lagi namanya menjadi Pro Strip Michael Chandra. Seperti ini. Jadi ketika di lain waktu ya, misalnya Michael Chandra ini chat WA saya tahu bahwa dia adalah pembeli ya. Karena
di depannya sudah ada Pro, seperti itu. Jadi ini juga bisa mempermudah kita ya untuk memberikan support. Kita bisa bedakan ketika pembeli yang mengontak kita, maka kita bisa memberikan support yang lebih premium ya, yang lebih maksimal, seperti itu. Nah, tetapi ya karena saya itu ingin tahu ya terkait urutan pembeli, siapa yang lebih dulu membeli dan lain sebagainya, maka saya membuat nomor urut ya pada awal nama pembeli. Nah, ini khusus buyer saja saya buat seperti ini. Jadi, nama yang saya tulis itu tidak lagi Pro Strip Michael Chandra, tetapi ini ada nomornya. Misalnya dia itu pembeli ke 2487, maka saya tulis seperti ini, kemudian Michael Chandra. Jadi, kelebihan menggunakan nomor ini adalah nanti akan berurutan. Jadi saya akan tahu nih bahwa ini adalah orang baru atau orang lama. Misalnya ini nomornya adalah 105, maka itu tentu orang lama ya. Dia menjadi pembeli saya adalah lebih dulu daripada nomor ini ya, 2487. Nah, di sini ya, agar bisa tampil berurutan di Google Kontak, formatnya harus seperti ini. Jadi bukan satu, lalu misalnya ini namanya Anna Vania, kemudian ini 78, Rian Lion misalnya, ini harus ada angkanya di depannya. Misalnya ini 4 digit seperti ini ya, 0001, atau ini puluhan 0078, ini ratusan 0157, kemudian ini ribuan ya 2487. Jadi ketika saya buat nomor urutannya ini tanpa 00, ini tidak berurutan, nanti ada setelah 1 itu tidak 2 ya, tetapi 10, seperti itu, tidak berurutan. Tetapi dengan menerapkan penulisan seperti ini, akan berurutan. Nah, untuk jumlah digitnya ini bebas. Intinya di Google Kontak itu kan maksimal 25.000 kontak ya. Jadi kalau Anda mau buat 5 digit, ya bisa saja. Atau kalau Anda memang jumlah bayarnya sedikit, akan fokus mencari buyer yang kualitasnya oke saja, misalnya harga produknya mahal, ya lalu hanya ratusan saja, maka 3 digit. Ya seperti itu ya, jadi bebas saja. Dan ini bisa Anda terapkan kalau Anda seperti saya, di mana ingin buyer itu berurutan ya. Kalau Anda tidak memerlukan urutan seperti ini, cukup gunakan seperti ini saja. Pro misalnya namanya siapa. Nah, untuk istilah pro ini juga Anda bisa gunakan misalnya buyer ya. Tidak harus pro, bebas. Yang penting Anda mengerti ya istilah-istilah yang Anda buat sendiri. Oke, jadi seperti itu pengelompokan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan silakan tonton video berikutnya. Fitur label. Jadi di Google Kontak itu ada fitur label ya. Ini bisa untuk mengelompokkan kontak ya. Jadi anggap saja seperti folder. Nah, saya sendiri memanfaatkan fitur label ini untuk membuat pengelompokan pembeli ya. Jadi yang pertama di sini adalah saya membuat label buyer. Jadi ini adalah mereka yang membeli hanya satu kali. Karena saya di sini menjual produk digital dan produknya ada banyak dan ada orang yang hanya membeli satu produk saja, tidak pernah order lagi, tidak pernah membeli produk yang lainnya, maka mereka akan masuk ke kategori buyer ya. Kemudian saya membuat label customer, yaitu mereka yang membeli minimal 2 kali ya, sampai 10 kali. Dan yang terakhir di sini saya membuat juga label loyal customer ya. Ini adalah mereka yang membeli lebih dari 10 kali atau 10 produk. Nah, pengertian ini juga saya buat sendiri ya. Artinya, Anda juga bisa ya membuat istilah-istilah sendiri dan mengartikannya. Nah, kebetulan di sini saya membuat istilah customer ya, pengertiannya seperti ini. Karena memang produk yang saya jual itu ada banyak ya, lebih dari 50 produk ya. Jadi saya buat seperti ini. Kemudian untuk fitur bintang ya, ini juga ada fitur bintang. Ini bisa digunakan untuk menandai top 10 kontak ya dengan jumlah pembelian terbanyak. Ini adalah contoh pemanfaatannya.
Jadi dengan menggunakan fitur bintang ini, kontak itu akan muncul paling atas. Jadi akan tersematkan ya seperti itu. Jadi seperti prioritas. Jadi kita bisa gunakan salah satunya untuk seperti ini. Jadi memberikan penghargaan loyal customer ya yang betul-betul membeli produk kita paling banyak misalnya seperti itu ya. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi saya membuka akun Google Kontak yang hanya untuk demo saja. Jadi semua data yang ditampilkan di sini adalah fiktif ya. Ini hanya contoh. Nah, di sini untuk fitur label itu ada di sini. Jadi di sini kalau belum punya labelnya tinggal di create label. Misalnya ini buyer. Seperti ini, kemudian klik save, maka akan muncul di sini ya. Dan satu orang itu sebetulnya bisa diberikan label lebih dari satu. Oke, kemudian misalnya di sini ya, yang ini adalah labelnya customer misalnya. Oke, seperti ini, maka akan muncul juga label customer. Kemudian misalnya yang ini adalah loyal customer. Oke. Kemudian yang ini adalah loyal customer juga. Ya, kalau sudah ada tinggal dipilih, kemudian apply. Seperti itu. Dan untuk satu kontak itu bisa dimasukkan ke dalam 2 atau lebih label ya. Nah, kemudian untuk tampilannya sendiri di sini bisa ditampilkan misalnya di sini bukan job title dan company melainkan label. Caranya adalah klik titik 3 di sini. Kemudian pilih yang ini ya, change column order. Nah, kemudian di sini bagian label ini kita geser saja ke atas ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik done. Maka ini akan muncul. Nah, ini untuk buyer, customer ya, seperti itu. Jadi, dengan membuat label seperti ini, ketika kita ingin mengekspor yang hanya loyal customer aja, misalnya kita tinggal klik seperti ini, dan kita bisa ekspor ya, atau kita bisa lihat siapa-siapa saja yang memang masuk ke dalam kategori loyal customer ya, seperti itu. Nah, dibandingkan di bagian kontak ini kan semuanya bercampur ya. Oke, kemudian untuk fitur bintang itu di sini ya. Jadi Anda sorot saja, kemudian klik ya icon bintangnya. Misalnya yang loyal customer ini ya. Seperti ini. Maka secara otomatis ini akan dipin ya ke atas. Akan tampil di paling atas seperti ini. Oke, misalnya ini juga. Nah, maka seperti itu ya. Misalnya kita akan kasih bintang 10 orang yang memang membeli paling banyak kepada kita, misalnya seperti itu. Oke, jadi itulah contoh pemanfaatan dari fitur label dan bintang. Semoga bermanfaat dan silakan tonton video berikutnya. Di Google Kontak itu ada data yang otomatis bisa muncul ya setelah kita menyimpan sebuah data kontak. Jadi yang bisa muncul otomatis itu adalah yang pertama foto profil. Nah, kalau orang yang data kontaknya kita simpan itu pernah mengupload foto dia ya ke akun Google mereka, itu maka akan otomatis muncul di kita foto mereka. Kemudian yang berikutnya adalah data dari Google Map. Misalnya mereka mendaftarkan lokasi bisnis mereka ya, alamatnya, nomor teleponnya, dan URL situs. Jadi itu akan otomatis muncul juga. Nah, dengan munculnya data foto dan data dari Google Map. Nah, ini bisa membantu Anda untuk semakin memahami ya audiens atau customer Anda. Jadi Anda bisa lihat di mana lokasi tinggal mereka atau bisnis mereka ya. Kemudian Anda juga bisa cek situs yang mereka miliki, termasuk juga Anda bisa melihat foto profil mereka. Nah, untuk foto profil ini bisa diubah ya. Saya akan tunjukkan contohnya agar Anda tidak bingung. Nah, oke ya, ini adalah contohnya. Maaf, di sini datanya saya blur sebagian. Jadi seperti ini adalah foto yang muncul secara otomatis. Nah, kita di sini bisa edit fotonya juga ya.
Caranya adalah klik edit. Maka di sini akan ada muncul icon kamera. Kita bisa upload ya fotonya. Nah, kemudian di sini data Google Maps yang saya maksud adalah ini ya, seperti ini. Ini adalah nomor telepon, kemudian alamat dan URL situsnya mereka. Nah, ini tidak bisa diubah ya, karena mereka yang menginput atau mendaftarkan semuanya ke Google Maps ya. Artinya orang ini menggunakan alamat emailnya mendaftarkan lokasi bisnisnya ya, seperti itu. Dan tentu saja tidak semua orang akan muncul datanya seperti ini. Nah, di Google Kontak yang contoh ini ya, Anda bisa lihat karena ini hanya fiktif datanya, jadi fotonya juga berbentuk avatar seperti ini ya. Dan ini bisa kita ubah ya dengan cara klik edit. Nah, maka akan terganti ya fotonya. Oke, sini klik save. Oke, seperti ini ya muncul fotonya. Oke, semoga bermanfaat dan silakan tonton video berikutnya. Di Google Kontak itu ada kolom custom ya, dan juga notes atau catatan. Nah, untuk kolom custom atau custom ini bisa digunakan untuk menulis misalnya UID Facebook ya, atau username Facebook, username Instagram, atau mungkin sosmed yang lain seperti TikTok ya, channel YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian kolom catatan itu bisa diisi dengan hal-hal atau poin-poin personal ya terkait mereka. Seperti contohnya adalah impian atau keinginan mereka ya, kemudian kendala yang mereka alami atau mungkin mindset mereka ya, prinsip-prinsip yang mereka miliki. Nah, semua data-data itu kita dapatkan dari hasil komunikasi atau interaksi ya. Misalnya kita chat di WA ya, kita gali data-data mereka seperti itu dan kita tulis ya. Dan itu mungkin tidak sekaligus ya, bisa bertahap karena datanya juga bisa kita edit sewaktu-waktu ya. Oke, sebagai contoh misalnya di sini yang ini ya. Jadi untuk kolom custom itu adanya di bagian sini ya. Klik show more. Ini ada di bagian bawah. Nah, ini dia custom field. Misalnya di sini kita tuliskan username Facebook-nya. Sebagai contoh saja, username-nya adalah ana.fania. Kemudian keterangannya di sini kita kasih misalnya UID Facebook. Seperti itu bisa ya. Atau karena ini kalau UID itu bentuknya adalah deretan nomor ya. Misalnya ini hanya username, maka tulislah username Facebook. Oke, seperti itu ya. Ini hanya contoh saja dan kita bisa tambahkan lagi misalnya username Instagram ya. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kita tulis oke, seperti itu. Kemudian kolom catatan atau notes ada di sini di bawahnya. Jadi kita bisa tuliskan ya, ini secara bebas ya, panjang tidak masalah kalimatnya. Kemudian kolom-kolom yang lain ya, seperti ini. Nah, ini untuk alamat email misalnya saya tulis di sini subscribe ya, artinya alamat email ini masuk ke dalam list autoresponder saya ya, ada di list saya misalnya. Nah, kalau suatu saat dia keluar, misalnya unsubscribe, ya saya akan ubah keterangannya di sini dan saya tulis seperti ini. Unsubscribe. Kemudian ini misalnya nomor telepon yang sudah terdaftar di WA, pernah chat juga, ada WhatsApp-nya. Maka saya tulis di sini WhatsApp. Jadi untuk kolom-kolom keterangan seperti ini juga bebas ya. Anda tulis sesuai dengan keinginan Anda. Yang penting ini adalah keterangan untuk memperjelas data di sini ya, agar suatu saat Anda tidak bingung. Nah, yang lainnya juga bisa ya di sini.
Ada relationship, ada website ya. Kemudian ada event, tanggal lahir juga, dan lain sebagainya. Di sini ada alamat. Jadi ini adalah kolom-kolom yang bisa Anda isi. Tapi di sini yang saya akan tunjukkan adalah kolom custom ya, atau custom field dan catatan. Nah, untuk catatan sebagai contoh seperti ini. Misalnya dari hasil ngobrol, saya tahu misalnya si Ana ini adalah dia berjualan baju anak. Misalnya dari tahun 2019, kemudian dia ingin memiliki pasukan penjualan, reseller atau dropshipper ya. Kemudian kendalanya dia belum tahu tahapan membangun pasukan penjualan itu seperti apa ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan fitur catatan ini. Oke, seperti itu ya. Dan Anda juga bisa ya sewaktu-waktu mengedit ini semua ya. Ketika mendapatkan data baru Anda bisa tambahkan atau menghapus yang sudah tidak relevan lagi. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat dan silakan tonton video berikutnya. Kalau Anda sudah memiliki database ya, misalnya dari hasil list building, menawarkan lead magnet dan mengiklankannya di Facebook Ads misalnya. Nah, di situ kan Anda jadi memiliki database. Kemudian Anda ingin menyimpannya ke Google Kontak. Nah, itu bisa dengan cara impor ya, sekaligus. Tidak perlu tulis satu persatu secara manual ya. Nah, tahapannya itu yang pertama adalah Anda bisa buat dulu satu contoh nama kontak ya secara manual di Google Kontak, lalu diekspor dalam file format CSV, kemudian jadikan file tersebut sebagai template ya untuk cara penulisan database-nya. Lalu tahap kedua adalah buka file template hasil ekspor tadi, kemudian isi dengan data kontak barunya yang Anda miliki. Kemudian tahap yang ketiga adalah mengimpor kembali ya file CSV yang sudah terisi data kontak baru ya ke Google Kontak. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi sebagai contoh akun Google Kontak Anda itu baru misalnya ya, dan belum ada data kontak sama sekali, Anda tinggal buat saja ya di sini create kontak. Nah, Anda buat saja secara asal ya. Misalnya database yang Anda miliki itu terdiri dari 3 data. Yang pertama adalah nama, kemudian alamat email, dan nomor handphone misalnya. Maka Anda cukup buat saja, misalnya contoh ya seperti ini. Kemudian contoh gmail.com. Oke, misalnya seperti ini. Anda kasih label, lalu Anda save. Oke, di sini sudah muncul ya, ini dia. Anda klik, lalu pilih ekspor. Nah, di sini Google CSV ya. Klik ekspor. Oke, untuk membuka file ini, Anda bisa gunakan Google Sheet ya. Caranya adalah ini upload dulu ke Google Drive Anda. Oke, sebagai contoh akun Google Drive Anda seperti ini ya. Kemudian Anda upload saja ya, caranya dengan klik icon plus itu, lalu upload file. Nah, tadi nama filenya adalah contacts. Oke. Nah, ini kita bisa buka. Anda klik kanan. Kemudian pilih buka dengan Google Spreadsheet. Nah, ini dia seperti ini ya. Jadi template-nya adalah seperti ini. Ini ada kolom A, B, C gitu ya. Nah, ini Anda isi sesuai dengan database yang Anda miliki. Nah, ini Anda klik saja seperti ini, tambahkan. Akan otomatis ditambahkan 1000 baris. Oke. Nah, ini untuk nama. Ini Anda bisa tiru seperti ini ya. Tadi untuk nama contoh ini seperti ini. Kemudian di sini ada di kolom AE dan AG ya untuk alamat email dan nomor HP-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya Anda memiliki file ya berisi database, ya Anda tinggal copy aja misalnya untuk namanya Anda copy.
dan Anda paste di sini di kolom A ya, di kolom B juga. Jadi samakan formatnya seperti ini penulisannya. Kemudian di kolom AE itu alamat emailnya Anda paste misalnya, kemudian di kolom AG itu Anda paste nomor WA-nya. Termasuk untuk keterangannya, ini Anda bisa copy aja seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kalau Anda sudah selesai menuliskan database Anda ya, Anda cukup klik menu file, kemudian download, pilih yang ini ya, nilai yang dipisahkan koma. Seperti ini, maka akan terdownload format CSV-nya. Seperti ini ya. Ini yang kemudian Anda impor ke sini. Jadi di menu ini Anda klik import, lalu select file, dan Anda pilih ya file ini. Kemudian klik impor dan nanti akan muncul data kontak yang tadi Anda tulis ya di file CSV-nya. Seperti itu cara mengimpor database ya. Semoga bermanfaat dan silakan tonton video berikutnya. Jika Anda sudah memiliki database yang tersimpan ya di Google Kontak, lalu ingin menggunakan data kontak misalnya alamat email atau mungkin nomor HP ya, itu untuk custom audience atau mungkin Anda mau menggunakan tools broadcast email ya atau autoresponder, bisa juga tools pengiriman pesan WA ya. Itu Anda bisa gunakan menu ekspor. Jadi di Google Kontak itu ada menu export. Nah, ini bisa keseluruhan, misalnya untuk jumlah kontaknya misalnya ada 7.000 ya. Di sini akan muncul 7.000 dan di sini kita pilih dan export. Atau bisa juga ya berdasarkan kategori seperti ini, loyal customer misalnya ya. Klik saja seperti ini, terseleksi lalu klik export, maka akan otomatis terpilih seperti ini dan klik export. Atau bisa juga secara manual Anda tandai, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu klik export, maka akan terpilih seperti ini ya, 4 kontak. Nah, di sini untuk formatnya Anda bisa pilih Google CSV ya. Dan filenya nanti Anda bisa buka menggunakan Google Sheet. Di sana Anda bisa gunakan ya. Misalnya secara manual diambil, di copy, atau bisa juga ya langsung filenya diimpor ya ke tools autoresponder atau mungkin dijadikan custom audience ya di Facebook Ads dan lain sebagainya. Jadi seperti itu cara mengekspor data kontak dari Google Kontak ya. Bisa satu persatu keseluruhan atau bisa juga berdasarkan label ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Silakan tonton video berikutnya. Jika Google Kontak mendeteksi ada persamaan nama, alamat email, atau nomor HP, maka itu akan dimasukkan ke dalam perkiraan duplikat data. Jika di Google Kontak Anda mendapatkan keterangan ya, perkiraan duplikat data seperti itu, maka Anda bisa cek, Anda bisa lihat dulu ya. Kemudian kalau memang ternyata yang duplikat itu adalah satu orang, Anda bisa gabungkan. Atau jika memang berbeda orang, Anda bisa rename yang salah satu ya. Karena memang itu bukan orang yang sama misalnya. Bahkan Anda juga bisa menghapus ya salah satunya. Oke, ini adalah contoh ya data yang duplikat. Biasanya di sini akan muncul ya di atas ini keterangan bahwa ada sekian data yang diduga duplikat. Nah, kita bisa klik ya untuk melihatnya. Nah, di sini anggapan duplikat ini bisa karena namanya sama atau mungkin alamat emailnya, nomor handphonenya ya, tergantung dari data yang kita masukkan ya. Bisa alamat atau mungkin situs web dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa pelajari ya, apakah itu merupakan orang yang sama ya. Kalau memang sama, Anda bisa klik gabungkan, maka nanti data akan disatukan. Artinya, jika di nomor kontak ini
terdeteksi yang sama adalah alamat email, tetapi nomor handphonenya berbeda, maka nanti nomor handphonenya akan disatukan ya. Jadi dari satu kontak itu akan ada 2 nomor handphone, seperti itu. Nah, kalau memang 2 orang itu adalah orang yang berbeda, tidak perlu digabungkan, maka Anda bisa klik tutup. Atau mungkin Anda ingin merename salah satu ya, Anda bisa klik saja, lalu edit. Misalnya Anda kasih seperti ini ya, 2, atau mungkin ubah namanya dan lain sebagainya. Atau Anda juga bisa menghapus salah satu kalau memang datanya sama persis ya, tidak ada perbedaan seperti itu ya. Anda bisa klik seperti ini lalu hapus. Nah, jika Anda tidak mendapatkan keterangan itu ya, keterangan duplikat itu, maka ya Anda tidak memiliki duplikat data ya. Nah, ini hanya Anda lakukan kalau Anda memang mendapatkan keterangan dari Google Kontak bahwa ada duplikat seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan lainnya, silahkan tonton video berikutnya. Data kontak yang Anda impor massal atau simpan ya secara manual ke Google Kontak, itu bisa diakses via perangkat apapun. Bisa dari PC atau komputer ya, dari laptop maupun dari smartphone. Nah, jika Anda melakukan perubahan ya, perubahan data, mungkin Anda bisa menambahkan data baru atau Anda mengedit ya, menghilangkan, menghapus itu di satu perangkat, misalnya Anda mengeditnya di komputer, maka datanya juga akan otomatis tersinkronisasi ya. Artinya saat Anda membuka via smartphone ya sudah diubah juga ya. Ribuan kontak misalnya ya, Anda simpan ke Google Kontak, lalu selanjutnya tentu Anda ingin menggunakannya ya, misalnya di smartphone. Anda bisa gunakan untuk melakukan WhatsApp marketing ya. Syarat untuk bisa melakukan chat di WA adalah kita sudah menyimpan nomor orang-orang itu di smartphone kita ya, kemudian nanti akan muncul bahwa nomor-nomor itu memiliki WA atau tidak, seperti itu ya. Artinya ketika kita sudah menyimpan data kontak ini ke Google Kontak, selanjutnya adalah kita bisa membukanya via smartphone. Untuk menggunakan Google Kontak di smartphone Android ya, contohnya seperti ini. Jadi Anda buka menu setelan, kemudian akun ya seperti ini. Lalu di sini Anda bisa klik tambahkan akun. Nah, Anda login ya dengan akun Google Anda atau dengan email Gmail Anda, di mana email tersebut yang Anda gunakan untuk menyimpan data kontak ya. Nanti setelah Anda tambahkan akun akan muncul di sini. Nah, setelah itu ya Anda bisa pergi ke Google Play Store dan ketikkan Google Kontak di pencarian lalu Anda menginstalnya ya. Nah, nanti di Google Kontak itu akan muncul ya kontak-kontak yang sudah kita simpan dan Anda bisa langsung menggunakannya untuk misalnya menghubungkan ke WhatsApp ya. Di setiap kontak itu nanti akan ada keterangan bahwa mereka memiliki akun WhatsApp atau tidak ya. Nah, di sini Anda juga bisa langsung menambahkan kontak baru ya secara manual seperti ini. Klik icon plus ini. Anda juga bisa mengedit semuanya. Dan semua yang Anda lakukan di sini akan otomatis tersinkronisasi ya. Sehingga saat Anda membukanya di perangkat lain juga akan mendapatkan versi terbaru ya. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan data kontak yang kita miliki ya di smartphone. Untuk pembahasan lainnya, silahkan tonton video berikutnya. Kalau Anda sudah menyimpan ya data kontak ke Google Kontak, itu Anda bisa mencari kontak tertentu dengan cara mengetikkan di kolom pencarian ya, namanya. Bisa juga alamat emailnya atau nomor handphonenya bisa ya. Lalu di situ Anda juga bisa mengedit kontak tersebut ya. Anda bisa menambahkan data baru atau mungkin menghapus data lama ya. Lalu selain mengedit, Anda juga bisa menyembunyikan kontak tersebut ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah menyimpan data kontak, sebagai contoh saya akan mencari yang ini ya, Dias Palope. Cukup ketikkan di sini. Misalnya saya hanya mengingat nama depannya, maka akan
muncul seperti ini kalau ada lebih dari satu orang ya yang memiliki nama depan Dias, maka akan munculkan semua di sini dan kita bisa klik mana yang kita maksud ya. Oke, atau misalnya kita hanya memiliki alamat emailnya. Di kolom pencarian ini kita bisa paste alamat emailnya ya, seperti ini, maka akan muncul juga. Jadi bisa nama, alamat email, atau data apapun yang memang kita simpan. Mencarinya bisa diketikkan langsung di kolom pencarian ini. Nah, untuk mengeditnya, Anda bisa langsung saja klik tombol edit ya. Di sini Anda bisa menambahkan data baru atau menghapus ya data yang sudah ada. Misalnya nomor handphonenya sudah ganti ya, atau mungkin Anda bisa menambahkan nomor handphone kedua ya. Bisa seperti itu. Lalu Anda juga bisa menyembunyikan data kontak ini. Caranya dengan klik titik 3 ini, kemudian hide from kontak atau sembunyikan ya. Nanti ketika ini kita klik, maka tidak akan muncul lagi di kontak ini. Ya, jadi tidak akan ditampilkan lagi di sini dan akan masuk ke folder other contacts ya. Cara untuk mengembalikannya ya, Anda bisa klik di folder other contacts ini atau Anda ketikkan juga di sini. Nah, seperti ini. Jadi walaupun sudah di hide tetap bisa dicari di sini. Tapi statusnya adalah tidak ada di kontak. Oleh sebab itu, kalau kita ingin kembalikan lagi ke kontak utama, maka Anda bisa klik icon ini ya, add to contacts. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan lainnya, silahkan tonton video berikutnya. Di Google Kontak ini, Anda bisa menghapus kontak ya. Caranya bisa dengan langsung menyeleksi seperti ini. Misalnya, saya ingin menghapus 2 kontak ini, lalu klik 3 titik ini ya, kemudian misalnya hapus. Oke, seperti itu. Nah, kita di sini bisa mengembalikan ya data kontak itu kalau ternyata kita tidak sengaja untuk menghapusnya. Caranya adalah masuk ke menu setting ini, lalu pilih undo change. Seperti ini ya. Jadi kita bisa mengembalikan apa yang kita lakukan selama 10 menit ya, atau 1 jam kemarin, 1 minggu yang lalu, atau kita bisa custom rentang waktunya. Oke, saya akan coba 1 jam yang lalu. Klik undo, maka sudah dikembalikan ya 2 kontak yang tadi saya hapus. Jadi untuk perubahan ini berlaku juga untuk misalnya kita melakukan editing tertentu ya. Nah, kita undo, kita kembalikan ke posisi sebelum mengedit ya. Nah, fitur undo tersebut salah satunya bisa kita manfaatkan kalau ternyata kita tidak sengaja menghapus ya data kontak tertentu. Oke, semoga bermanfaat dan untuk pembahasan lainnya silahkan tonton video berikutnya. Untuk mencatat data penjualan bulanan, Anda bisa membuatnya di Microsoft Excel atau bisa juga di Google Spreadsheet ya. Jadi Anda bisa membuat tabel sederhana seperti ini ya. Jadi di kolom A Anda bisa buat tanggal, kemudian kolom B nama pembelinya, kolom C itu produknya apa, lalu kolom D nominal, dan kolom E adalah banknya. Nah, seperti ini ya. Untuk judul Anda bisa buat supaya tetap stay di atas. Kalau di scroll, caranya adalah seleksi seperti ini. Kemudian di menu tampilan, Anda bisa klik bekukan ya. Berapa baris, misalnya itu 2 baris. Oke, seperti itu, maka judulnya akan tetap di atas ya. Kalau datanya panjang, kita bisa scroll ke bawah. Untuk tanggal ini misalnya dalam 1 hari ada banyak pembeli. Nah, Anda bisa menuliskan tanggalnya hanya 1 kali ya. Kemudian di hari berikutnya, Anda baru buat lagi tanggalnya, misalnya tanggal 2 ya, seperti itu. Nah, ini produknya bisa ditulis di sini. Jadi kalau Anda memiliki banyak produk juga nggak masalah ya. Untuk total nominal ini Anda bisa buat dengan cara seperti ini ya. Jadi Anda ke menu fungsi ini, kemudian pilih sum, lalu ini adalah
klik di sini ya, D3, Anda ketik titik 2, kemudian baris terakhir ini adalah D19. Kemudian klik enter, maka ini adalah penjumlahan ya dari baris nomor 3 ini sampai sini ya. Jadi ini adalah totalnya. Untuk banknya misalnya ke Bank BCA ya atau ke PayPal dan lain sebagainya juga bisa dituliskan di sini ya. Nah, untuk data penjualan seperti ini, Anda bisa membuat untuk 1 tahun di dalam satu file ini ya. Misalnya ini penjualan tahun 2024, kemudian ini adalah bulan Januari misalnya ya. Bisa seperti ini ya, ini Januari. Oke, tanggalnya di sini diubah juga Januari. Oke, Anda juga bisa tambahkan sheet baru. Klik icon plus ini ya, seperti ini. Anda bisa copy tabelnya ya. Kemudian Anda paste di sini. Oke, ini Februari. Di sini Anda bisa rename, misalnya Feb ya, lalu ini Januari Jan. Nah, bisa seperti ini ya. Jadi penjualan dalam 1 tahun itu dibuat dalam satu file ya, terdiri dari misalnya 12 sheet ya. Bisa seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.